Selamat pagi. Nah, ini konten ini berkembang bagus nih, Jess. Saya senang banget. Jadi apa yang saya pelajari lama-lama bisa muncul semua nih. Ya, yang bersyukur teman-teman. Minimal apa yang saya pelajari teman-teman bisa ngikutin. Dan itu yang membawa saya ke titik sekarang ini. Nggak perlu jadi konglomerat, Jess. Konglomerat itu permainannya lebih rumit lagi. Ini permainan yang gampang-gampang aja, yang bisa dibuat oleh setiap orang. Jangan lupa sehat dengan racikan makjin. Ya, ini penting sekali. Tidak sarapan, makan di atas jam 12, malamnya tidak sarapan. Nah, itu baru sehat. Komen ini mindset top ini. Ya, mindset top. Inilah yang disebut mindset orang Cina. Ya, kalau kamu benar-benar punya mindset seperti ini, dahsyat. Ya, saya lebih menaikkan income saya daripada tekan pengeluaran. Yes, betul. Ingat, saya kemarin membuat konten yang saya katakan uang itu nyawa. Kalau kamu berfokus kepada masalahmu, maka kamu tidak akan pernah keluar dari masalah. Contoh, kamu punya utang, kamu fokusnya ke utang mulu, maka kamu setiap kali bayar utang, kamu akan utang lagi. Kamu bayar utang, kamu akan utang lagi. Kamu sakit, fokusnya kepada sakit terus, maka kamu akan terus sakit mulu. Fokus kepada sakit itu yang seperti apa, Pak? Kemana-mana kamu bangga dengan sakitmu, cerita dengan sakitmu. Kamu lupa bahwa ada kesembuhan, kamu lupa ada mujizat, dan kamu tidak fokuskan ke situ. Nah, itu yang membuat orang itu terkungkung seperti katak dalam tempurung. Ya. Ditambah lagi, masalah-masalah yang membuat kamu miskin, maaf ya, jangan tersinggung, agama. Khotbah-khotbah, di mana saja. Karena khotbah-khotbah itu mengajari kamu miskin, tapi yang khotbah butuh duit. Itu masalahnya. Sehingga kamu ditakut-takutin. Nah, masuk surga ditakutin, masuk neraka, dan ujung-ujungnya pasti ini. Ya, itulah sebabnya, ya, fokuslah kepada apa yang harus kamu capai. Kalau apa yang harus kamu capai itu terlampaui, maka semuanya akan baik-baik saja. Kamu bisa ngurusin agamamu, kamu bisa ngurusin keluargamu, kamu bisa ngurusin orang tuamu, kamu bisa ngurusin apa, semua bisa tercapai. Kalau kamu tidak punya, ya kamu jadi alat, kamu jadi apa itu namanya, dimanfaatkan. Kalau saya tidak mau seperti itu, ya. Kalau saya tidak mau seperti itu. Itulah sebabnya saya menentang semuanya. Karena tidak penting. Yang penting adalah bagaimana pencapaianmu yang kemudian kamu bisa mewujudkan semua keinginanmu. Saya yakin setiap manusia itu punya keinginan yang baik. Tidak ada satu manusia pun yang punya keinginan yang buruk. Yang membuat manusia menjadi buruk itu lingkungannya, bukan dirinya. Trust me. Benar, percaya sama saya. Nggak yakin. Saya tunjukin sekarang. Kamu tahu yang namanya pejabat korup? Pejabat yang korupsi? Disumpah nggak mereka? Disumpah. Disumpahnya pakai apa? Pakai kitab agamanya mereka masing-masing. Entah itu Hindu, entah itu Kristen, entah itu Buddha, entah itu Katolik, entah itu Islam. Sami mawon. Apakah SQ-nya tidak bagus? Wow, sembayangnya sampai nungging-nungging. Sembayangnya sampai ingusnya keluar semua. Pertanyaan saya, korup nggak dia? Nah, itu yang saya bilang spiritual quotient. Udah nggak usah banyak ini deh, show up deh, ya, show di depan rumah ibadah, show di depan forum, nggak ada gunanya itu. Kamu berubah ini banyak banget komen-komen yang kayak begitu. Nggak usah seperti itu, Jess. Kenapa? Karena hidupmu adalah kamu. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Saya tidak ngajarin kamu jadi ateis ya, tapi orang ateis pun bertuhan. Tidak ada orang ateis yang tidak bertuhan. Tuhannya siapa? Ya Tuhannya ateisnya dia itu. Dia tidak percaya Tuhan, itulah Tuhannya dia. Jadi jangan mau ditipu dengan filosofi-filosofi yang membuat kamu rusak. Tujuanmu apa? Kejar itu,
capai itu, dan setelah kamu mencapai itu, kamu bisa mewujudkan semua keinginanmu. Tapi kalau kamu menekan-nekan semua pengeluaran, semua keinginan, akibatnya kamu tidak akan mencapai apa-apa. Mindset ini loh yang top. Ya, saya lebih menaikkan income saya daripada menekan pengeluaran. Dengan satu kalimat yang mengerikan, bersyukur. Hati-hati, kata bersyukur itu sakti. Tapi kalau salah diucapkan, salah tempat, kamu tersiksa di situ. Ya, kata Tuhan itu suci. Kata Tuhan itu maha kuasa. Kata Tuhan itu maha segalanya, maha kaya, maha. Tapi ketika kamu salah menempatkan kata Tuhan, maka itu akan membunuhmu sendiri, menyiksamu sendiri. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kamu mengasihani diri. Sedangkan Tuhan yang asli inginnya kamu cuma satu, kamu mencapai apa yang menjadi tujuanmu. Udah itu aja. Karena ketika kamu mencapai semua tujuanmu, kamu bisa mewujudkan semuanya. Dan untuk mewujudkan itu, kata kuncinya kan kamu udah tahu sendiri. Apa itu? Uang. Jadi jangan salah di tempatnya. Kata-kata yang disampaikan dalam komen ini ya, ini saya kalau ngomong begini ini cukup ngeri loh. Karena banyak orang, 90% rata-rata itu pasti nyumpah-nyumpahin saya. Hanya 10% orang yang setuju dengan apa yang saya sampaikan di konten ini, pasti itu. Nggak di take down sama TikTok, bagus dah. Ya, daripada kamu menekan pengeluaran, itu saya zaman dulu. Jangan, nggak boleh dek, jangan ya dek, jangan. Pi mau ini jangan. Pi mau itu jangan. Sampai kalau mau sesuatu mama saya harus bawa pukulan itu. Nggak boleh, jangan. Tuh kayak gitu tuh. Jangan serakah. Ya kata-kata jangan serakah itu bagus, tapi tempatnya di mana? Kata-kata jangan itu bagus, tapi tempatnya di mana? Tapi kalau semua keinginan kamu ditekan tanpa kamu memiliki mindset yang benar, ya akhirnya kamu menjadi mengasihani diri. Nggak akan mencapai apa-apa. Tapi kalau kamu obral beneran, ya bahaya juga, dek. Karena apa? Karena kamu nggak ada kontrol. Itu sebabnya kontrolnya adalah ke diri. Karena ini yang paling bisa. Di luar itu nggak bisa, Jess. Ya, ingat loh, bukan kamu yang mempengaruhi lingkungan, tapi lingkungan yang mempengaruhi kamu. Ingat kata-kata saya, ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu kata kuncinya. Jadi jangan pernah kamu pengen, wah saya udah suci, saya udah hebat, saya udah kaya, saya udah top, terus saya mempengaruhi lingkungan. Tidak bisa, tidak bisa. Hukum Pareto itu pengaruhnya bukan hanya di duit. Hukum Pareto itu pengaruhnya bukan hanya di bisnis, tapi dalam kehidupan pun seperti itu. Ya, kamu akan mempengaruhi lingkunganmu menjadi korup. Nah, kamu boleh belajar sama Bambang Pacul tuh. Wah, itu top itu Korea itu. Ya, tetap aja kalau kamu belajar dari omongannya Bambang Pacul, untuk menjadi Korea harus ndekem burung. Syuk. Syuk. Ndekem burung, kok namanya ndekem burung? Ya tangannya kan begini, ndekem burung. Syuk. Syuk. Sampai kamu mendekati Korea, punya segalanya, baru kamu bisa jadi Korea. Itu Pareto. Nggak mungkin nggak Pareto, Jess. Nah, nih komen kayak begini nih, itu, waduh, ini benar-benar ini, benar. Mindset itu penting, mindset itu segalanya. Ya, jangan menekan pengeluaran, jangan menekan keinginan, tapi perbesarlah, naikkanlah income-nya. Caranya bagaimana, Pak? Ada di otakmu, ada di mindsetmu. Alam ini akan membackup kalau mindsetmu nyampe. Itu yang seringkali disebut magnet rezeki di sekeliling kita. Caranya, sekarang kamu punya kebutuhan berapa? 100. Nah, mindsetmu harus 200. Ketika udah mencapai 200, mindsetmu harus 300. Ketika kamu mencapai 300, mindsetmu sudah 500. Sama seperti sekarang kamu punya gaji 1 juta. Kebutuhanmu pasti 1,5 juta. Nah, ketika kamu mencapai 1,5 juta, kebutuhanmu sudah 2 juta. Ketika kamu mencapai 2 juta, kebutuhanmu 3 juta. Jangan kebutuhannya yang ditekan.
Jangan pengeluaran ditekan, tapi penghasilannya ditambah. Baru